Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Metisa Aulia Chandra Ridaluri, Rizka Raffiana, Ayunita Hizbadina Tauhifah, Lintang Ramadhani, dan Trijayanto Wismo Raharto. Di sini kita akan menjelaskan tentang perspektif global dari visi bidang ekonomi, politik, geografis, sosial, sejarah, antropologi, transportasi, iptek, komunikasi, dan internasional. Untuk itu, simak ya videonya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang perspektif global dari visi ekonomi dan politik. Poin A. Perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Dalam ilmu ekonomi menyangkut aspek A. Menentukan pilihan, B. Keinginan yang tak terbatas, C. Persediaan sumber daya terbatas, D. Kegunaan alternatif SDA, E. Penggunaan hari ini dan hari esok. Pertumbuhan penduduk dunia yang pesat dari waktu ke waktu menjadi salah satu faktor terjadinya masalah global dalam bidang ekonomi. Manusia mempunyai sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan penggunaan hari esok. Poin B. Perspektif global dari visi politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tujuan hubungan negara dengan negara yang lain. Hubungan negara Indonesia dengan negara lain merupakan hubungan internasional yang akhirnya menjadi hubungan global atau menyeluruh, tidak terlalu formal. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya mengalami perkembangan. Indonesia sudah diakui oleh negara lain dalam hal keberhasilan KAA atau Konferensi Asia Afrika, pembentukan GNB atau Gerakan Non-Blok, Indonesia sebagai pelopor. Indonesia termasuk negara adikuasa. Negara Indonesia secara politik berhasil menjadi negara yang diperhitungkan oleh negara lain, tapi secara ekonomi banyak tergantung dari negara lain. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia melakukan kegiatan penyelesaian pertikaian politik. Kekuasaan negara-negara maju tidak dapat melakukan ekspansi politik. Jadi, negara-negara yang baru merdeka secara politik merdeka, namun secara ekonomi dijajah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bidang geografis dan sosial. Yang pertama yaitu perspektif global dari visi geografis. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Apa yang dimaksud dengan perspektif geografi? Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang serta mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi. Oleh karena itu, perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Contohnya, seperti dalam suatu perkotaan, dapat terjadi suatu perluasan kota dan pertambahan penduduk. 3 peristiwa yang termasuk dalam urbanisasi yaitu perpindahan pendudukan dari pedesaan ke perkotaan, perluasan area atau kawasan kota, perubahan cara hidup sebagai orang kota. Selanjutnya, perspektif global dari visi ilmu sosial. Ilmu sosial diartikan sebagai suatu ilmu yang berisi mengenai interaksi antara manusia dengan manusia secara individu dan kelompok. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin meluas. Dampak positif globalisasi bidang sosial: meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, meningkatkan etos kerja yang tinggi. Globalisasi berdampak terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dampak negatif globalisasi: semakin memudarnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya. Perspektif global dari visi bidang sejarah. Immanuel Kant pada abad 18
bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dui tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap. Jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya, dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan perkataan lain, perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif global dari visi bidang antropologi. Antropologi, khususnya antropologi budaya, yang oleh Kunjaraningrat tahun 1990 dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan oleh E.A. Hubel tahun 1982 didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitikberatkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Sedangkan dari sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh, yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Secara perspektif, meningkatnya pendapatan masyarakat atau ekonomi terkait dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dirinya menggunakan peralatan mengolah sumber daya atau budaya, yaitu perspektif global dari visi transportasi dan dari visi ilmu pengetahuan teknologi. Perspektif global dari visi ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Dari pernyataan di atas, didapat bahwasannya tidak akan ada teknologi tanpa pengetahuan. Berikut ini adalah urutannya. Pada gambar di atas bermaksud bahwasannya dengan pengalaman bermakna yang telah kita dapat sejak kecil atau pengetahuan, kita dapat mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti berbagai pengetahuan tersebut, maka akan tersusunlah sebuah ilmu pengetahuan. Kita dapat memanfaatkan berbagai hal menjadi lebih baik lagi. Berikutnya adalah contoh dari ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Selanjutnya ada 3 peran ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Selanjutnya ada dampak ilmu pengetahuan teknologi. Selanjutnya ada perspektif global transportasi. Ini adalah contoh gambar transportasi. Selanjutnya ada peran transportasi, yaitu selanjutnya ada dampak transportasi. Kembali lagi bersama saya Trijayanto Wismoraharto. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang perspektif global dari visi komunikasi dan internasional. Perspektif global dari visi komunikasi. Dari perspektif budaya komunikasi dengan segala bentuk cara dan syaratnya juga merupakan budaya yang memacu perkembangan kebudayaan, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan kemajuan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga makin maju. Makin lama komunikasi ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang.
Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh dengan sentuhan jari. Komunikasi dalam globalisasi pada abad ke-21, dunia seperti tidak memiliki adanya sekat pemisah, di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara lain. Selanjutnya adalah perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih sering kita kenal dengan PBB merupakan dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khususnya yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia ini. Namanya, PBB menangani masalah-masalah internasional, terutama yang dialami oleh anggota negara-negara anggotanya, seperti masalah-masalah yang hakikatnya terkait satu sama lain. Antaranya yang pertama adalah masalah kependudukan. Tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Selanjutnya adalah masalah lingkungan hidup, yang dampak negatifnya mengkhawatirkan tatanan kehidupan global, tidak terlepas dari masalah kependudukan, industri, sumber daya, kesehatan, dan tatanan alamiah pada umumnya. Selanjutnya adalah masalah perdamaian yang menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, dan pertikaian antar negara tentang perbatasan. Dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antar ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menimpa relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional bahkan sampai mencapai batas global. Sekian pemaparan dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.